Shalom. Di sini saya Tila Gisela akan menjelaskan dan memaparkan mengenai hukum keturunan. Ada beberapa hal penting dalam hukum keturunan yang harus diperhatikan. Yang pertama ialah keturunan. Keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada hubungan darah antara seseorang dengan orang lain. Keturunan merupakan unsur penting bagi suatu klan, suku, atau kerabat yang menghendaki dirinya tidak punah serta mempunyai generasi penerus. Keturunan dapat dibedakan beberapa macam, yaitu yang pertama lurus. Apabila seseorang merupakan keturunan yang langsung dari atas ke bawah, atau sebaliknya misalnya antara bapak dan anak sampai cucu, sebaliknya dari anak, bapak, kakek disebut lurus ke atas. Yang kedua, menyimpang atau bercabang, yaitu apabila kedua orang atau lebih ada ketunggalan leluhur, misalnya bersaudara bapak atau ibu atau sekakek. Yang ketiga, keturunan garis bapak, yaitu hubungan darahnya dilihat dari segi laki-laki atau bapak. Yang keempat, keturunan garis ibu, yaitu hubungan darahnya dilihat dari garis perempuan atau matrilineal. Yang kelima, keturunan garis ibit atau garis bapak parental, yaitu apabila dilihat dari keturunan kedua belah pihak, baik itu ibu dan bapak. Lazim untuk kepentingan keturunannya disebut dengan silsilah, yaitu bagan di mana digambarkan dengan jelas garis-garis keturunan dari seorang ibu, dari seorang istri atau suami, baik yang lurus ke atas maupun yang lurus ke bawah, ataupun yang menyimpang perkembangan fisik anak, yang semuanya itu bertujuan untuk melindungi anak beserta ibunya dari segala macam bahaya dan gangguan, serta kelak anak-anaknya dilahirkan agar anak tersebut menjadi seorang anak yang dapat memenuhi harapan orang tuanya. Yang kedua, hubungan anak dengan orang tuanya. Anak kandung memiliki kedudukan yang penting dalam sebuah keluarga, yaitu pertama sebagai penerus generasi, yang kedua sebagai pusat harapan orang tuanya, yang ketiga sebagai pelindung orang tuanya di kemudian hari, dan lain sebagainya. Apabila orang tuanya sudah tidak mampu lagi secara fisik ataupun orang tuanya tidak mampu bekerja kembali. Oleh karena itu, maka sejak anak itu masih dalam kandungan hingga ia dilahirkan, kemudian dalam pertumbuhan selanjutnya dalam masyarakat adat diadakan banyak upacara-upacara adat yang sifatnya religius dan magis, serta penyelenggaranya berurut-urutan mengikuti. Yang ketiga, anak yang lahir tidak normal. Anak yang lahir tidak normal ini seperti yang pertama, anak lahir di luar perkawinan. Bagaimana pandangan masyarakat adat terhadap peristiwa ini? Bagaimana hubungan antara si anak dengan wanita yang melahirkan dan bagaimana dengan pria yang bersangkutan? Yang pertama yang perlu diketahui, pandangan beberapa daerah tidak sama. Ada yang menganggap biasa, ada yang mencela dengan keras, dibuang, kemudian dibuang di luar persekutuan, bahkan dibunuh dijadikan persembahan sebagai budak dan lain-lain. Dilakukan pemaksaan, yang kedua dilakukan pemaksaan kawin dengan pria yang bersangkutan atau mengkawinkan dengan laki-laki lain. Dengan laki-laki lain maksudnya agar anak ini tetap sah. Yang kedua, anak lahir karena hubungan zina. Apabila seorang istri melahirkan anak karena hubungan gelap dengan seorang pria lain, bukan suaminya, maka menurut hukum adat, laki-laki itu menjadi bapak dari anak tersebut. Yang ketiga, anak lahir setelah perceraian. Anak yang lahirkan setelah perceraian menurut hukum adat mempunyai bapak bekas suami si ibu yang melahirkan tersebut apabila terjadi masih dalam batas-batas waktu mengandung. Yang keempat, hubungan anak dengan keluarga. Hubungan anak dengan keluarga sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan, yaitu persekutuan yang susunan 66 berlandaskan 3 macam garis keturunan: keturunan ibu, keturunan bapak, dan keturunan ibu bapak. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.